Selamat pagi para mahasiswa semuanya. Pada pembahasan pertemuan ke-9 ini, saya akan membahas tentang Internet of Things atau kadang kita kenal sebagai IoT. Sebenarnya apa sih IoT itu? Mungkin Anda sudah tahu bahwa IoT itu adalah alat yang terhubung dengan internet, kemudian saling terintegrasi. Misalkan lampu ruangan yang terkoneksi dengan internet dan bisa terintegrasi dengan smartphone atau handphone kita sebagai pengaturnya. Jadi intinya IoT itu adalah harus ada internet, kemudian harus ada smartphone atau laptop juga bisa, kemudian ada interface, kemudian ada alat yang akan dibangun itu apa, misalkan untuk mematikan lampu. Nanti bahasa pemrogramannya bisa pakai Python atau bisa pakai Arduino atau bisa pakai Raspberry sesuai dengan kebutuhannya. Jadi intinya adalah IoT merupakan konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Bahwa di dunia bisnis atau perusahaan manapun sekarang sudah mengarah untuk penerapan ke arah IoT. Jadi otomatis harus ada network, jaringan, dia saling terintegrasi. Ada consumer at home, smart infrastruktur, semuanya nanti digerakkan dengan teknologi IoT. Dan security, dan transportation, industri, retail, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah IoT itu juga untuk mendukung penerapan daripada smart city di suatu kota, misalkan di Bekasi atau manapun. Konsep dan cara kerja IoT itu intinya ada 3 elemen. Yang pertama adalah harus ada barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT, kemudian perangkat koneksi internet seperti modem, router, dan lain sebagainya. Tergantung providernya itu pakai apa. Kemudian ada cloud data, tempat untuk menyimpan aplikasi berserta database yang digunakan jika menggunakan database. Cara kerja IoT itu sebenarnya adalah membuatkan sebuah argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis. Jadi misalkan kita buat aplikasi IoT untuk penyiraman tanaman secara otomatis, misalkan kita harus mempunyai perangkatnya dan itu bisa dibeli secara online dan nggak terlalu mahal. Kemudian ada tools-nya untuk membuat bahasa pemrogramannya, bisa pakai Arduino atau bisa pakai Raspberry, atau mungkin bisa pakai Python. Dan nanti setelah di-coding, nanti akan menghasilkan suatu perangkat IoT yang kita bangun sesuai dengan kebutuhan kita. Fungsi IoT adalah sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik. Maka konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk digunakan hampir seluruh bidang sehari-hari. Misalkan di rumah kita juga kita bisa membangun IoT untuk misalkan mematikan AC melalui smartphone atau menghidupkan atau menyalakan lampu dimanapun kita berada dengan smartphone dan lain sebagainya. Jadi IoT bisa diterapkan pada bisa perorangan, bisa kantor, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, dan lain sebagainya. Banyak. Perangkat IoT sendiri intinya ada 5 komponen yang harus ada, yaitu ada sensor sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor, misalkan sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Tergantung kita kebutuhannya mau membangun apa untuk IoT itu. Kemudian yang kedua adalah CPU atau komputer. Sekarang adalah udah teknologinya udah canggih, komputer begitu pesat perkembangannya.
Intinya adalah komputer itu untuk membangun atau membuat perangkat IoT dengan menggunakan bahasa pemrograman yang toolsnya kita gunakan seperti tadi saya sampaikan Raspberry atau dengan Arduino. Sudah saya sampaikan bisa dengan Raspberry atau dengan Arduino. Yang ketiga itu adalah operating system atau sistem operasi. Jadi dia embedded dengan perangkat IoT yang akan kita gunakan tadi. Yang ketiga itu sistem operasi. Kemudian yang keempat adalah jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dari CPU, mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka memerlukan jalur komunikasi, yaitu menggunakan pasti media internet dengan menggunakan provider apapun yang bisa Anda gunakan. Kemudian yang kelima adalah output atau keluaran. Keluaran ini merupakan action dari program yang terpasang di CPU seperti pindahan informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu. Atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, membunyikan alarm, menampilkan data, layar, dan lain sebagainya. Tergantung dari kebutuhan kita mau membangun perangkat IoT apa. Ini adalah contoh perangkat IoT. Ya, di YouTube Anda bisa mencari banyak sekali perangkat aplikasi IoT yang bisa Anda lihat. Jadi implementasi IoT sendiri agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Ya, yang intinya dulu adalah mesin untuk membantu manusia, manual, gitu. Sekarang adalah semuanya berbasis otomatis. Dan itu tak lepas dari begitu pesatnya perkembangan untuk implementasi daripada IoT itu sendiri. Jadi seperti tadi disampaikan sebelumnya bahwa implementasi IoT itu bisa keamanan, monitoring lingkungan, kesehatan, otomatis gedung, perumahan, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita menggunakan IoT? Kelebihannya apa? Yang pertama adalah dari sisi data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka semakin kita mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Yang kedua adalah masalah tracking. Dalam sistem inventory misalkan, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengolahan. Misalkan tracking posisi barang kita berada di mana, misalkan kita membangun IoT tentang GPS tracer untuk kendaraan kita, bisa kita pasangkan di kendaraan kita, dan kita bisa memonitor kendaraan kita itu posisinya berada di mana berada. Yang ketiga adalah masalah waktu. Jadi dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram, informasi yang diprogram tersebut dapat akan cepat dilakukan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Tidak sekali sama yang manual. Bukan masalah biaya, penggunaan tenaga manusia, perlu Anda tahu bahwa membutuhkan kos yang sangat tinggi. Kalau semua alat misalkan industri menggunakan perangkat IoT, maka kita akan melakukan penekanan biaya yang begitu tinggi. Sebagai contoh misalkan, saat misalkan di pintu tol itu semuanya udah menggunakan perangkat IoT, misalkan setiap mobil itu dikasih chip, maka otomatis tidak diperlukan lagi sumber daya di pintu tol itu terlalu banyak, otomatis untuk efisiensi. Kekurangannya apa untuk risiko dengan penerapan IoT? Yang pertama adalah compatibility. Tidak ada standarisasi penggunaan sensor. Seperti penggunaan USB. Kalau USB itu kan ada standarisasi. Jadi ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli di vendor yang sama untuk menggantikannya. Jadi sangat banyak sekali perangkat IoT di berbagai vendor bisa kita beli secara online, tergantung dari kebutuhan kita. Yang kedua adalah kompleksiti, di mana ada sebuah perangkat atau modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi dan alat penyebut, memerlukan tenaga ahli untuk merawat. Dan biasanya kalau kita udah buat suatu aplikasi IoT, jika itu rusak ya udah dibuang aja.
bisa kita membeli perangkat yang baru lagi. Bisa kita perbaiki, tapi akan memerlukan skill atau kemampuan untuk memperbaiki perangkat tersebut. Dan yang ketiga adalah safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Jadi dari sistem keamanan mungkin perlu diperhatikan juga. Saya kira itu pertemuan ke-9 tentang Internet of Things. Terima kasih dan semangat untuk mempelajari tentang IoT. Mudah-mudahan Anda ke depan mengetahui dan memahami tentang IoT. Untuk materi atau contoh-contoh lengkapnya tentang penerapan IoT dengan Raspberry atau Arduino, Anda bisa dapatkan di YouTube banyak sekali. Terima kasih, tetap semangat.